Salam sehat buat kita semua. Pada video kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang mind mapping etika publik dan komitmen mutu. Tetapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nixon Seanto Sitanggang AMD, peserta Latsar tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, yang bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara. Etika publik. Sebelum kita membahas tentang apa itu etika publik, kita harus mengerti dulu apa itu etika dan kode etik. Etika adalah bagaimana melakukan yang baik dan yang benar. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Jadi apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi moralitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai berbagai sistem akuntabilitas dan transparansi. Ciri-ciri pelayanan publik yang beretika itu 1. Efektif, 2. Sederhana, 3. Kejelasan dan kepastian, 4. Efisiensi, 5. Transparan, 6. Responsif, 7. Aktif. Bentuk etika dan implikasinya. Pertama, penggunaan legitimasi etis dalam penggunaan kekuasaan. Yang kedua, kesadaran pada setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik dalam tugas pelayanan. Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di suatu negara sangatlah beragam dan mengikuti kaidah universal. Sumber-sumber kode etik PNS di Indonesia yaitu yang pertama PP nomor 11 tahun 1959, nomor 2 PP nomor 29 tahun 1975, nomor 3 PP nomor 42 tahun 2004, nomor 4 PP nomor 53 tahun 2010, 5 PP nomor 5 tahun 2014. Reformasi birokrasi yang paling penting mencakup 3 aspek, yakni penguasa menjadi pelayan, wewenang berubah menjadi peranan, jabatan publik berubah menjadi amanah. Komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam komitmen mutu. Aspek yang pertama adalah konsepsi dasar. Aspek yang kedua adalah nilai-nilai dasar. Aspek yang ketiga adalah pendekatan inovasi. Aspek yang keempat adalah membangun komitmen. Aspek yang kelima, berpikir kreatif. Konsepsi dasar dalam komitmen mutu yaitu efektivitas, sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil. Yang kedua, efisien, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat adalah mutu. Mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai-nilai dasar dalam komitmen mutu yaitu pendekatan produktivitas yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, kemampuan. Nilai-nilai orientasi mutu. Pendekatan inovasi dalam komitmen mutu dapat dilakukan dengan cara penemuan, pengembangan, duplikasi, sintetis. Dalam membangun komitmen mutu dapat dilakukan dengan mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberi layanan, memberi penilaian objektif, mendeskripsikan tindakan kreatif, menganalisa kendala, menganalisis faktor pendorong. Aspek yang kelima adalah berpikir kreatif, yaitu menampilkan kerja yang menunjukkan komitmen yang kuat, contoh nyata dalam memberi pelayanan publik, menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.